Kak Nadia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu inklusi sebagai sebuah proses. Inklusi sebagai sebuah proses itu berarti bahwa inklusi harus dipandang sebagai pencarian yang tak kunjung berakhir untuk menemukan cara yang lebih baik untuk merespon keberagaman. Pendidikan inklusi sebagai sebuah proses yang berlangsung secara terencana dan terarah, di mana ruang lingkup penanganan ABK bersama dengan teman sebaya tidak hanya berfokus pada keterbatasan saja, akan tetapi bagaimana memberikan layanan secara utuh pada pribadi manusia selain keterbatasan atau kekurangan, sekaligus memaksimalkan potensi dan kelebihan yang dimiliki. Penanganan diri ABK sekaligus memperkenalkan dan mempersiapkan ABK dan lingkungan sekitar tentang keberadaan ABK. Semakin awal pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan ABK, maka ABK akan lebih cepat menyesuaikan diri dan fokus utama terhadap kelebihan dibandingkan dengan kekurangan. Seperti tujuan pendidikan akan tercapai. Masa anak sebagai di mana individu mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan yang pesat serta menjadi dasar fundamental bagi masa berikutnya. Pemahaman anak tentang pendidikan inklusi, di mana anak akan membawa pengaruh positif terkait perbedaan atau keragaman, persamaan, dan inklusi. Perbedaan atau keragaman adalah bagaimana cara perbedaan orang memandang, cara menjalani kehidupan baik secara individu dan kelompok serta sebagai bagian dari kelompok sosial yang luas. Persamaan atau kesetaraan adalah cara mengenali, menghargai, dan menerima keragaman individu dan kebutuhan kelompok untuk memastikan kesetaraan dalam hal akses, partisipasi, dan manfaat bagi semua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai inklusi dan penghilangan hambatan. Menurut Dekker, beberapa cara dalam menghadapi hambatan pelaksanaan inklusi. Saran ini diperuntukkan bagi guru di sekolah inklusi berdasarkan hasil kesimpulan pendapat guru, yaitu guru menggunakan waktu untuk berdiskusi tentang masalah dan mempersiapkan pengajaran, bekerja sama dengan guru pendamping pada kegiatan belajar kelompok serta mandiri, manfaatkan waktu untuk mengevaluasi diri, gunakan musik sebagai hiburan di waktu senggang, gunakan waktu sebelum atau sesudah kegiatan sekolah dengan anak, lakukan diskusi dengan tim, serta berkala, buatlah skala prioritas. Tim inti memiliki waktu perencanaan ekstra setiap hari dan kemudian suatu hari setiap minggu staf pendukung diundang di pertemuan, baik itu bimbingan konselor maupun psikolog, dan lain-lain. Adapun hambatan-hambatan belajar itu teridentifikasi sebagai yang pertama, hambatan-hambatan dalam kurikulum, yang kedua, pusat pembelajaran, yang ketiga, sistem pendidikan, yang keempat, konteks sosial yang luas, yang kelima, hambatan sebagai akibat dari kebutuhan siswa. Pendekatan-pendekatan utama untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, yang pertama, setiap pusat pembelajaran dilengkapi dengan struktur pendukung yang terdiri dari guru, tetapi juga dilengkapi dengan sumber daya masyarakat dan layanan tenaga ahli, oleh karena itu pada hakikatnya berbasis masyarakat. Kemudian yang kedua, adanya pusat dukungan lokal untuk memberikan pelatihan dan pendukungan kepada guru, bukan kepada individu siswa maupun umumnya. Yang ketiga, orang tua, guru, siswa, atau para pembelanya, dengan kata lain semua stakeholder utama akan dilibatkan dalam manajemen perencanaan kurikulum, pengembangan sistem pendukung, dan dalam proses belajar mengajar. Kemudian yang keempat, kapasitas perdanaan kepemimpinan dan manajemen dikembangkan dengan cara yang berkesinambungan. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aisyah akan menjelaskan mengenai inklusi sebagai kehadiran, partisipasi, berprestasi, dan penghargaan. Kehadiran inklusi telah digagas oleh pemerintah, di mana kehadirannya sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusi bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa.
bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Konsep dasar pelaksanaan pendidikan inklusif mengacu pada dokumen internasional Pernyataan Salamanca dan kerangka aksi pada pendidikan kebutuhan khusus yang meliputi satu prinsip dasar dari sekolah inklusif adalah bahwa selama memungkinkan semua anak seyogyanya belajar bersama-sama tanpa memandang kesulitan ataupun perbedaan yang mungkin ada pada diri mereka. Yang kedua, anak yang menyandang kebutuhan pendidikan khusus seyogyanya menerima segala dukungan tambahan yang mereka perlukan untuk menjamin efektifnya pendidikan mereka. Yang ketiga adalah perbedaan itu normal adanya, dan oleh karenanya pembelajaran itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak. Yang keempat adalah sekolah perlu mengakomodasi semua anak. Yang kelima, anak penyandang cacat seyogyanya bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Yang keenam, pengajaran yang terpusat pada diri anak merupakan inti dari inklusi. Yang ketujuh, kurikulum yang fleksibel seyogyanya disesuaikan dengan anak, bukan kebalikannya. Dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas, maka anak berkebutuhan khusus bisa belajar bersama dan mendapatkan pelajaran sesuai dengan kebutuhannya. Setiap individu pada dasarnya memiliki keunikannya masing-masing. Berdasar pada prinsip tersebut, maka kini dikembangkan sistem pendidikan inklusi. Di dalam sekolah inklusi terdapat peserta didik dengan berbagai macam latar belakang dari yang regular atau biasa sampai anak yang berkebutuhan khusus. Pelayanan pendidikan yang diberikan secara bersamaan sehingga akan terjadi interaksi antara keduanya, saling memahami, mengerti adanya perbedaan, dan meningkatkan empati bagi anak-anak reguler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Badaria, NIM 19101122200023 dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Di sini saya ingin menjelaskan inklusi sebagai pemberian perhatian khusus kepada kelompok anak rentan diskriminasi. Mulai tahun 1994, beberapa negara mulai melakukan inisiatif untuk mensosialisasikan gagasan pendidikan inklusif. Pada tahun 2000, Forum Pendidikan Dunia di Dakar sejenak menegaskan kembali bahwa setiap anak remaja dan semua orang dewasa mempunyai hak asasi untuk memperoleh keuntungan dan manfaat dari proses pendidikan yang diarahkan pada pemenuhan semua kebutuhan dasar pembelajaran setiap individu. Forum dunia ini sepakat mencapai beberapa tujuan pokok. Yang pertama, meningkatkan dan memperluas pendidikan anak-anak secara menyeluruh, terutama bagi anak-anak yang kurang beruntung. Kedua, semua anak-anak pada tahun 2015, khususnya perempuan, anak-anak yang kondisi memprihatinkan dan yang merupakan etnis minoritas harus bisa memperoleh dan menempuh pendidikan dasar berkualitas baik secara cuma-cuma. Yang ketiga, yaitu program bersifat keahlian dan tepat guna akan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran bagi anak-anak dan orang dewasa. Yang keempat, pada tahun 2015 diharapkan ada peningkatan sekitar 50% untuk tingkat baca tulis orang dewasa, khususnya wanita, dan akses yang menunjang keseimbangan akan pendidikan yang berkelanjutan untuk semua orang dewasa. Menghilangkan isu gender dalam pendidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai keseimbangan gender dalam pendidikan pada tahun 2015. Hal ini akan berfokus pada akses keseimbangan dan menyeluruh untuk wanita dalam pendidikan dasar yang berkualitas baik. Memperbaiki semua aspek kualitas pendidikan sehingga semua hasilnya bisa dinikmati oleh semua pihak, terutama dalam baca tulis, menghitung, dan keterampilan siap pakai. Dari beberapa kerangka aksi tersebut mengandung implikasi bahwa setiap negara memiliki kewajiban
untuk menjamin bahwa tujuan dan target pendidikan untuk semua dapat tercapai dan terjamin keberlangsungannya. Kata semua anak secara literal dan jelas ditunjukkan untuk semua, juga bagi anak-anak dengan keadaan yang kurang beruntung yang pada akhirnya memerlukan kebutuhan khusus. Sementara implikasi terhadap pembelajaran adalah bahwa diharapkan pembelajaran dan proses pengajaran bersuasana ramah dan menyenangkan bagi siswa maupun terhadap gurunya dengan moto Welcoming School and Welcoming Teacher. Namun, meskipun perkembangan pendidikan dan peningkatan mutu pendidikan demikian pesat, tapi ternyata ini belum mampu menjangkau kepada semua kebutuhan dari peserta didik, terutama mereka yang tergolong kelompok minoritas dan keterabaikan. Program pendidikan bagi kelompok seperti ini biasanya dilakukan dalam setting yang terpisah, bahkan dalam institusi yang terpisah pula. Melalui pendidikan inklusif inilah muncul harapan dan kemungkinan mereka memperoleh kesempatan pendidikan bersama dengan teman-teman sebayanya secara lebih inklusif atau tidak terpisah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Agustina dari kelas A1. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang inklusi sebagai upaya memprofesionalkan guru. Guru profesional adalah guru yang memiliki komponen tertentu sesuai dengan persyaratan yang dituntut oleh keprofesian guru. Guru yang profesional senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuan secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun pengalamannya. Profesi guru, terutama di Indonesia, saat ini masih banyak yang perlu diperbaiki. Faktor yang paling menentukan hal tersebut adalah sumber daya manusia. Semua bersumber pada permasalahan SDM pendidik. Saat ini pemerintah telah menentukan batas minimal strata 1 dari berbagai lulusan perguruan tinggi yang mencetak tenaga guru. Hal ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperkuat profesional guru. Selain itu, guru juga dituntut untuk terus mengembangkan kompetensinya seiring dengan berjalannya waktu tugasnya mendidik anak-anak bangsa. Salah satu pengembangan yang perlu dipertimbangkan oleh tenaga kependidikan adalah menambah pengetahuan tentang paradigma pendidikan inklusif. Dampak dari munculnya paradigma pendidikan inklusif ternyata menambah poin untuk memprofesionalkan guru. Guru yang inklusif sangat relevan. Salah satu tuntutan yang ada pada persyaratan guru yang profesional, terutama dalam kompetensi menangani peserta didik yang sangat beragam. Paradigma pendidikan inklusif mengisyaratkan guru untuk bisa menangani berbagai kondisi siswa. Misalnya seorang guru mampu untuk menangani siswa yang mempunyai kecerdasan luar biasa maupun siswa yang mempunyai kecerdasan yang kurang. Siswa dengan berbagai kondisi fisik, psikis, latar belakang budaya yang berbeda-beda, dan kondisi-kondisi fisik lainnya. Berhasil menangani siswa yang biasa itu hal yang biasa, namun berhasil menangani siswa yang luar biasa tentu juga merupakan guru yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Munawarah akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Pendidikan yang berkualitas pada dasarnya adalah milik semua orang, tanpa melihat kaya atau miskin, tua atau muda, bahkan orang yang normal dengan orang yang berkebutuhan khusus. Sehingga pendidikan dapat dinikmati oleh semua orang tanpa terkecuali. Salah satu perwujudan dari pendidikan untuk semua, Education for All, di antaranya penyelenggaraan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif tidak hanya berarti pengintegrasian anak dan remaja penyandang kecacatan fisik,
sensori, atau intelektual ke dalam sekolah reguler, atau hanya akses pendidikan bagi anak yang terkucilkan. Inklusi merupakan sebuah proses dua arah untuk meningkatkan partisipasi dalam belajar dan mengidentifikasi serta mengurangi atau menghilangkan hambatan untuk belajar dan berpartisipasi. Strategi inklusi harus berfokus pada interaksi anak dan lingkungannya. Pada prinsipnya, dalam inklusi, setiap orang berbagi visi yang sama tentang bagaimana anak harus belajar, bekerja, dan bermain bersama. Setiap orang harus yakin bahwa pendidikan hendaknya inklusif, adil, dan tidak diskriminatif. Pendidikan inklusif berarti sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial emosional, linguistik, atau kondisi fisik lainnya. Ini harus mencakup anak-anak penyandang cacat dan berbakat, anak-anak jalanan dan pekerja, anak berasal dari populasi terpencil atau yang berpindah-pindah, anak dari kelompok etnis minoritas, linguistik atau budaya, dan anak-anak dari area kelompok kurang beruntung atau termarginalisasi. Melalui pendidikan inklusif, anak berkelainan dididik bersama anak-anak lainnya yang normal untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Hal ini dilandasi oleh keyakinan atau kenyataan bahwa dalam masyarakat terhadap anak-anak normal dan anak-anak berkelainan, termasuk anak cacat yang tidak dapat dipisahkan oleh kehidupan sebagai suatu komunitas manusia dan sebagai makhluk sosial. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM 19101122220002. Di sini saya akan melanjutkan materi saya tentang inklusi sebagai paradigma layanan pendidikan yang bermutu, di mana pendidikan inklusi hakikatnya adalah filosofi, pendekatan, proses sekaligus strategi dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak tanpa bersikap diskriminasi, memperluas akses, serta meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu, secara konseptual, pendidikan inklusi harus didefinisikan secara jelas, disepakati dan diterima oleh banyak pihak secara internasional, sekalipun mungkin akan terus berubah sebagai replikasi dari apa yang terjadi dalam prakteknya serta tantangan yang dihadapinya. Pendidikan inklusi bukanlah versi atau istilah lain dari pendidikan khusus atau VLB, karena konsep yang mendasari berbeda. Konsep pendidikan inklusi lebih mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua dan konsep tantangan perbaikan sekolah. Oleh karena itu, paradigma pendidikan inklusi harus dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan akses sesuai dengan prinsip education for all, sekaligus pendidikan yang berkualitas yang dapat menjangkau semua anak dalam satu sistem pendidikan yang sama. Terdapat kaitan yang erat antara pendidikan inklusi dengan pendidikan kebutuhan khusus. Pendidikan inklusi merupakan paradigma yang membicarakan tentang sistem pendidikan yang terbuka, tidak diskriminatif, dan berpusat pada anak yang berkomodasi semua anak dalam sistem yang sama. Sementara itu, pendidikan kebutuhan khusus mengkaji tentang individu atau hambatan belajar dan kebutuhannya sesuai dengan konsep yang mendasari pendidikan inklusi. Maka, pendidikan inklusi hendaknya dijadikan momentum, bukan sekedar memasukkan anak penyandang cacat ke dalam sistem, dan bukan persoalan mengadaptasikan anak ke dalam sistem, akan tetapi persoalan mengadaptasikannya sistem yang ada pada semua anak. Sistem yang harus disesuaikan dengan keberagaman anak, dan setiap anak harus mendapatkan layanan pembelajaran yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan khususnya. Referensi pendidikan inklusif dengan perluasan akses dan pendidikan bermutu pendidikan. Yang pertama yaitu perluasan akses, di mana seperti telah dijelaskan bahwa pendidikan inklusi mengakomodasi semua anak dan menghilangkan diskriminasi. Jika pada ini dipegang teguh, maka oleh sekolah menerima semua anak, sekolah tidak memilih siswa, anak akan masuk ke sekolah yang paling dekat dengan rumah mereka. Maka dari itu tidak akan
lagi anak yang terakomodasi dalam pendidikan. Terus pendidikan inklusi akan dapat dilakukan jika terdapat dalam dua hal. Yang pertama, jika guru, kepala sekolah, orang tua, pemegang kebijakan pendidikan memiliki sikap positif terhadap perbedaan keberagaman anak atau siswa. Keberagaman dihargai dan diterima. Terus yang kedua itu, jika guru, kepala sekolah, atau orang tua dan pemegang kebijakan pendidikan meyakini bahwa pendidikan itu proses pengembangan diri individu, bukan semata-mata mengajarkan anak itu tentang pengetahuan akademik aja. Jadi jika ada anak di sekolah yang secara akademik tidak memungkinkan untuk dikembangkan, maka proses pendidikan dilakukan untuk mengembangkan aspek lainnya yang dibutuhkan oleh anak yang bersangkutan. Terus jika dua hal itu terjadi, sikap positif atau secara pandang dalam pendidikan, maka apapun keadaan anak atau siswa dapat belajar bersama di sekolah. Terus yang kedua itu adalah peningkatan mutu, di mana mutu pendidikan mutlak harus didasari oleh proses. Jadi pendidikan mutu itu harus didasari oleh prosesnya. Jadi tidak ada pendidikan yang bermutu tanpa proses yang bermutu. Pendidikan inklusif sangat memperhatikan mutu, proses, sekolah yang mengakomodasi semua anak, meletakkan fleksibilitas dan kebutuhan anak sebagai sesuatu yang utama. Terus selanjutnya, pendidikan yang bersifat inklusif merupakan anak untuk saling mendukung atau dengan lainnya untuk maju bersama menurut kekuatan dan kemampuan masing-masing, bukan kompetitif. Pandangan ini melihat bahwa perbedaan merupakan kesempatan untuk belajar. Jadi mutu itu dapat dilihat apabila anak atau siswa perkembangannya optimal sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Dengan kata lain, tidak ada penyeragaman dalam tradisi pendidikan kita berkualitas. Pendidikan sering dipandang semata-mata sebagai hasil pencapaian prestasi akademik dengan melihat angka hasil ujian. Terus pandangan seperti ini biasanya membuat makna pendidikan menjadi sangat sempit. Sementara pandangan pendidikan inklusif memaknai mutu pendidikan lebih luas dan mendasar, yang yaitu berkenaan dengan semua aspek perkembangan pada anak.